Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Jatim, Pak Irwan, ada Pak Ketum Senior, Pak Peter Nggih. Pran, ada Pak Ketum Intakindo sebagai narsum, Bapak Dr. Sigit Ajar Susilo, dan juga sudah hadir di kita Bapak Ketua Inkindo Bengkulu, Bapak Ibnu Bagio ST MNNT, kemudian ada penanggap yang juga sudah hadir Bapak Insinyur Benyamin Pandi dari Ketua Inkindo NTT. Selamat siang Bapak. Kemudian penanggap yang satunya lagi ada Bapak Suhadi. Bapak Suhadi ST sebagai Wakil Ketua Inkindo DPP Jawa Timur. Sebagai prolog di Kafein pada siang hari ini kami bersyukur dari Inkindo Bengkulu bisa bergabung, diizinkan bergabung, diajak bergabung dengan Mbak Irwan dan dengan segenap jajaran DPP Inkindo Jawa Timur. Tema kali ini adalah banyak jabker, banyak jabatan kerja SKK, sertifikat kompetensi kerja ya, efektif ataukah menghambat jasa konstruksi? Karena di latar belakangi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Jatim tadi, banyaknya satu penawaran itu bisa sampai membingungkan kita. Satu contoh, kalau dulu kan cukup SDA, gitu. Nah, sekarang macam-macam nih. SDA itu sendiri sudah subkelas, di subkannya lagi. Jadi itu kan kayak kalau air tanah dan air baku itu kan subkelas. Gitu. Kelasnya sipil, subkelasnya SDA, subkelasnya macam-macam itu. Itu ada 4-5. Nah, untuk lebih kita menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Sigit dulu atau Pak Ibnu dulu nih sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Pak Sigit dulu ya. Kami persilakan Bapak Sigit Ajar Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya kepada teman-teman DPP Intakindo dan Inkindo Jawa Timur, Pak Ketua DPP Inkindo, Pak Irwan, kemudian Pak Ketua DPP Intakindo, Pak Adi Parwito. Terima kasih banyak. Pak teman-teman sekalian, terima kasih Pak Moderator, Pak Nirmawan, Ketua BSAP Bengkulu, BSAP Inkindo, Pak ya. Kemudian juga dari teman-teman Pak Suhadi, ini Ketua BSAP Inkindo Jawa Timur, ya. Kemudian Pak Benyamin Pandi, Ketua Inkindo NTT. Kemudian siapa banyak sekali ini Pak Peter Senior, Ketua Umum Senior Inkindo. Sehat Bapak? Juga ada Pak Ngatman, ada Pak Puklis Nurodet, Ketua Intakindo DPP Sulawesi Selatan. Juga Waketum Inkindo. Ya, ada Ibu Sri Murni. Ibu Sri Murni ini kepala dinas di SDA ya, sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Ibu. Ini banyak sekali yang hadir. Ya, sama-sama Pak Sigit. Ya, serta sekalian teman-teman yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Ini cukup menarik diskusi kali ini dengan tema banyak anak banyak rezeki ya. Banyak jabatan kerja efektif atau malah menjadi hambatan bagi jasa konstruksi. Memang luar biasa dari jabatan kerja ini. Pada mulanya ini kan keluarannya adalah berhubungan dengan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, sertifikat atau sertifikasi kompetensi ini kan berhubungan dengan kemampuan orang per orang, pengakuan oleh masyarakat. Dan kemudian ini di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi bahwa setiap pelaksana atau pelaku dari jasa konstruksi tenaga kerja wajib mempunyai sertifikat ini. Dan kemudian berkembanglah ini
yang menarik tidak hanya ahlinya, tidak hanya apa namanya tenaga-tenaga yang tetapi juga kuli-kulinya juga tenaga kerja yang apa namanya mandor, ya pengaduk luluh gitu ya, jenjang 1, 2, 3, semua harus mempunyai sertifikat. Nah, ini juga cukup menarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 jenjang. Nah, coba saya bisa share screen. Saya mencoba untuk menganalisanya melalui apa namanya, mengapa sih kita ada jenjang perjenjangan tersebut gitu ya. Apa itu namanya KKNI ya. KKNI ini berdasar pada Perpres 18 tahun 2012. Jadi KKNI itu adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ini disingkat KKNI, ini kerangka perjenjangan kualifikasi. Jadi untuk menstandarkan pengalaman kerja, kemudian ada pendidikan, kemudian bidang pelatihan, ya ada pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja ini distandarkan. Jadi sehingga ini menjadi satu pemberian kepengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Ini yang menjadi kuncinya di Perpres 18 tahun 2012. Nah, apa itu sertifikasi kompetensi kerja? Nah, ini adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif ya. Ini melalui LSP yang sekarang ini terjadi, ada LSP P3, LSP P2, LSP P1. Kalau P3 itu didirikan oleh asosiasi profesi, P2 itu oleh apa namanya industri sendiri, yang kemudian P1 adalah dari perguruan tinggi. Nah, di dalam Perpres tersebut di pasal 2 ayat 1 menyebutkan KKN ini terdiri atas 9 jenjang kualifikasi. Jadi mulai jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator, jenjang 4 sampai jenjang 6 itu teknisi atau analis. Nah, jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 ini dikelompokkan dalam jabatan ahli. Dan ini yang sekarang ini apa namanya populer di kita ya, di dalam usaha jasa konsultan. Tentu saja 7, 8, dan 9 ini menjadi jenjangnya teman-teman sebagai ahli konsultan. Nah, apa hubungan antara KKNI dengan sertifikat kerja konstruksi? Nah, di sini dijelaskan di dalam pasal 5. Itu ada penyetaraan ya. Capaian pembelajaran ya yang dihasilkan melalui pendidikan. Itu ada lulusan pendidikan dasar gitu ya. Jenjang 1, kemudian lulusan pendidikan menengah, jenjang 2 dan sebagainya sampai jenjang 9. Nah, kemudian ada juga yang untuk apa namanya pelatihan. Ya, kemudian penyetaraan pembelajaran yang dihasilkan oleh apa namanya pengalaman kerja. Ya, ada 3 ini nanti disetarakan. Nah, gimana penyetaraannya? Di sini. Jadi ada jalur pendidikan, jalur pelatihan, jalur pengalaman. Kalau Bapak dan Ibu bisa ini menjadikan, menceritakan dan mengintegrasikan itu di sini. Jadi ada S1, S2, S3 itu untuk pendidikan berbasis apa namanya? Ya, kemudian ada untuk terapan, kemudian ada spesialis sama profesi. Kalau profesi ini, nah seperti tadi Ibu Murni itu pernah mengikuti pendidikan di ITB jalur profesi Bu ya, sehingga ada gelarnya mempunyai SP1 begitu. Jadi spesialis 1. Nah ini jenjangnya di sini. Ini profesi spesialis 1. Itu memang ada dulu di ITB khusus jadi ya. Jadi di ITB itu tahun 90-an begitu. Nah, kemudian kalau dari pengalaman kerja kita bisa dari mulai dari operator, kemudian teknisi sama ahli. Itu jenjangnya nanti disetarakan di sini, KKNI. Oke. Nah, kemudian kalau integrasinya ada undang-undangnya, jadi peraturan-peraturannya, kemudian menjadi SLPJK juga, nomor 7 tahun 2022, ini menjadi acuan kita. Karena kita bekerja di jasa konstruksi ya, jadi LPJK yang mengeluarkan apa namanya SE-nya.
Oke. Kemudian, nah di dalam tadi apa namanya pemberian sertifikat itu, misalnya seperti ini saya pakai contoh itu untuk skema sertifikasi SDA Madya dari jenjang 8. Itu ada persyaratan dasarnya. Persyaratan dasar yaitu misalnya dia apa namanya di sini diperlukan misalnya berijazah pendidikan S2 begitu ya, atau kalau 3 apa namanya doktor gitu ya, itu setaranya dengan pendidikan spesialis 2 atau berijazah pendidikan S2 ya. Ini semua ada di dalam PP. Nah, kemudian integrasinya pendidikan berijazah dan pengalaman. Kalau kita punya pendidikan atau ijazah, misalnya kita sudah S3 gitu, ya tidak perlu kita menyertakan pengalaman. Nah, S2 misalkan kita mau mengambil madya, tidak perlu pengalaman. Jadi cukup kita langsung masukkan ijazah pakai metode observasi. Nah, itu. Jadi metode observasi itu nanti ada metode-metode di dalam apa namanya ASI, asesor untuk menilai kita. Kemudian ada metode portofolio, itu berdasarkan dari pengalaman kita. Nah, kurang lebih demikian sehingga kita bisa meraih jenjang yang kita harapkan. Jadi persyaratan dasar itu menjadi apa syarat untuk mendapatkan SKK. Tanpa pengalaman pun kalau kita mempunyai syarat itu kita penuhi, ijazahnya ya bisa. Itu kadang-kadang kan kita ya terbelenggu juga dengan simpan kadang-kadang ya, karena simpan ini sebenarnya untuk tender, mengikat untuk tender kita. Simpan akan berhubungan dengan apa namanya itu, berhubungan dengan sistem informasi kontrak kita. Nah, nanti akan berhubungan. Oke, itu nanti dari pendidikan dokter terapan, spesialis, maka dia dengan pengalaman 0 tahun dia bisa mengambil apa namanya SKA utama atau 9 tadi. Ya. Kira-kira demikian untuk apa namanya pengambilan SKK yang berhubungan dengan jabatan kerja ini. Nah, kemudian kita bicara jabatan kerja sendiri. Nah, jabatan kerja ini merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi. Ini kalau kita bicara saat ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara kerja gitu, berarti kita harus mempunyai NIB, ya, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha hubungannya dengan apa namanya ini. Di dalam OSS kemudian kita harus mengambil KBLI, jadi kode baku lapangan kerja usaha kita, di mana sih sebenarnya kita itu. Nah, di sana ada yang dikelompok-kelompokkan itu untuk keahlian atau profesional itu masuk di dalam kelompok F begitu. Sedangkan untuk yang konstruksi, kontraktor begitu masuk di dalam kelompok M kalau tidak salah ya, kalau itu. Jadi kelompok M itu depannya 4, sedangkan kalau apa namanya keahlian atau profesi gitu, jadi masuk kelompok 7 ininya apa KBLI-nya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam sertifikat kita ada tiga kotak penomorannya. Penomoran pertama itu adalah F atau M. Ya, kita mengambil itu F atau M. Jadi, tapi sementara ini masih belum terpisahkan. Jadi sementara ini masih belum. Nanti mungkin akan muncul aturan lebih detail lagi karena kita mengarah kepada spesialisasi ya. Itu ada F sama M milih. Jadi kemudian yang kedua, kotak kedua itu jabatan kerja, itu adalah KBJI nanti. Jadi jabatan kerja itu bisa dicek nanti di search di
di Google atau apa itu KBJI itu ada jabatan untuk manajer, direktur dan sebagainya ya. Nah, ini yang berhubungan jabatan kerja sebenarnya, begitu ya. Nah, ada 3. Ini baru kemudian yang terakhir itu di dalam sertifikat itu baru nomor registrasinya. Tapi sementara ini belum gitu ya, masih belum terpisahkan antara F sama M. Nah, kemudian jabatan kerja dalam SKKNI. Nah, proses SKKNI sendiri itu ya, itu kurang lebih adalah sebenarnya ini apa hubungannya dengan jabatan kerja adalah para tenaga ahli sendiri itu berkumpul gitu. Orang-orang air berkumpul, kemudian orang-orang jalan berkumpul, atau orang-orang jembatan itu berkumpul, kemudian mereka membicarakan standar operation prosedur apa yang bisa kita lakukan pada pekerjaan kita ini untuk memudahkan dan kemudian juga untuk menstandarkan gitu. Jadi bagaimana sih langkah-langkahnya? Misalnya kita bendungan begitu ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita akan melakukan pekerjaan bendungan gitu ya. Mungkin pertama yang harus kita lakukan adalah mempunyai topografinya dulu. Dari topografi kemudian kita juga bagaimana topografi yang baik, kita ukur skala 1/5000. Kemudian di mana kita memilih lokasinya dari itu. Cari yang yang terbaik, ada genangannya, kemudian ada lembah yang bisa kita ini. Kemudian di mana kita meletakkan as bendungannya gitu ya. Ya semacam itu. Jadi prosedur-prosedurnya nanti kita berbicara ya, para ahli-ahli ini ya mengadakan konvensi, kemudian membuat juknis. Nah, dari juknis yang kita buat itu kemudian kita laksanakan FGD, barulah kemudian kita membuat RSKKNI atau rencana skema standar kompetensi kerjanya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya masalah jabatan kerja itu ya tergantung daripada para ahli. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya banyak jabatan kerja yang di LSP itu apa ada tenaga ahlinya? Ya ada, sebenarnya harusnya harusnya ada, karena apa? Karena yang bikin adalah para tenaga ahli itu sendiri. Tapi ya dalam kenyataannya ini masih belum ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cek di SKKNI, di search gitu ya, itu banyak sekali. Ada kalau khusus untuk kita ada 600-an kalau tidak salah. 400 apa 600 begitu SKKNI-nya. Ya pada saat itu kan kita coba nanti kita cek-cek juga di SKKNI itu pasti akan ada para tenaga ahli yang berkumpul siapa saja gitu ya. Cek aja nanti. Karena kita bisa ngecek mengapa? Karena di LSP sendiri ketika kita akan mengambil sertifikat itu kita pasti diberi SKKNI ya untuk dipelajari apa saja sih unit kompetensi yang ada di dalamnya gitu. Nah, di situ nanti akan kelihatan siapa di SKKNI itu kelihatan orang-orang siapa yang berkumpul. Cocok enggak itu sebenarnya? Itu kita bisa bedah bersama. Kurang lebih seperti ini kalau kita dikasih itu SKKNI ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi prosesnya para tenaga ahli berkumpul, kemudian membuat FGD, membuat RSKKNI, ya, misalnya di PU begitu ya, kita berkumpul di situ di PU di Pasar Jumat itu ya ininya di Direktorat Kompetensi kita membuat di sana, kemudian disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja, dari Kementerian Tenaga Kerja menjadilah SKKNI, gitu prosesnya seperti itu. Nah, skema sertifikasi ini kemudian dari SKKNI dijadikanlah skema sertifikasi di LSP. Jadi seperti ini dan kemudian skema sertifikasi ini disahkan oleh BNSP. Jadi setiap skema sertifikasi harus disahkan oleh BNSP. Nah, ini kemudian dasarnya di PP 14 tahun 2021 itu ada dibaci kita ini para ahli teknik ini, kita yang teman-teman teknik ini dibagilah menjadi dikelompokkan di 8 klasifikasi. Kemudian 44 sub klasifikasi dan
410 kualifikasi. Itulah 410 kualifikasi, itulah yang saya sampaikan tadi sebagai skema sertifikasi tadi. SKKNI ya, ada 410 yang sudah keluar itu. Kemudian diinikan dengan SELPJK, menjadilah jabatan kerja sebanyak 426 ya, jabatan kerjanya. Jenjangnya itu ada total semuanya ada 2.255 ya. Kemudian kalau kita pilah-pilah gitu ya, jadi ada seperti ini kan gedung ya, gedung gitu ya, itu ada dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 17 kurang lebih ini ahli ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apa namanya jabatan kerja ya, 10 jabatan kerja itu untuk gedung. Nanti kita hitung sendiri ini. Kemudian ada jalan juga begitu ya. Kemudian ada untuk jembatan juga begitu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kemudian untuk sumber daya air ini lebih banyak lagi sumber daya air ini. Nah, ini yang nanti mungkin bisa kita diskusikan tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua BSAP tadi. Di sumber daya air ini sudah ada apa namanya irigasi, apa namanya SKA sumber daya air begitu, tapi nanti bisa dipilih-pilih lagi menjadi ahli-ahli apa namanya ahli pantai sendiri. Kemudian nah ini nanti kok dari sini bisa kita lihat ya, nanti apa ininya jabatan kerjanya apa, sumbernya dari mana, sumbernya dari SKK ini. Nanti setiap ini bisa kita pilah-pilah, kita baca ya. Selain itu masih banyak juga, nanti ada material, ada geologi, ada geodetik begitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sesungguhnya kalau kita bicara masalah apa jabatan kerja, ini larinya adalah pada spesialisasi. Tapi memang kesulitan kita saat ini, coba kita baca di SKKNI-nya sumber daya air begitu ya. Itu kurang lebih unit kompetensinya ada 32 ya, yang baru ya. Yang lama ini malah banyak lagi, 39. Itu sekarang untuk utama menjadi 32, sedangkan untuk yang madya itu kurang lebih 27, kemudian yang untuk muda itu 20, kurang lebih seperti itu ininya. Jadi, nah, tetapi di dalamnya itu sudah mencakup juga ada unit kompetensi irigasi, unit kompetensi pantai, unit kompetensi apa namanya sungai begitu ini. Tetapi nanti muncul lagi. Nah, ini yang mungkin tidak efektif itu di sini. Muncul lagi ketika kita bicara sumber daya air, itu nanti muncul ada ahli sendiri yang untuk pantai, untuk apa namanya perencanaan pengaman pantai sendiri ada. Ya inilah yang terjadi. Ya saya kira ini mungkin apakah salah atau benar ya, marilah kita nanti sama-sama kita harus bisa memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Pasar Jumat ya. Apakah ini cukup efektif? Apa sih kita mau lari spesialisasi? Tapi kalau tata aturan ini memang perlu kita sempurnakan bersama-sama. Saya kira dari saya sementara itu dulu Pak Nirmawan, sehingga nanti kita bisa diskusi. Ini bukan apa ya, tapi saya hanya sekedar memberikan persepsi supaya agak ada penyamaan begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Yang disampaikan baru sekelumit ya Bapak ya, belum menyeluruh semuanya tentang apa itu SKKNI, KKNI, belum lagi ke unit kompetensinya segala macam. Tadi ada 426 Japker, Masya Allah. Banyak banget ini. Kalau kita ikuti semua jebol kita, Pak.
Baik, oke, kita selanjutnya ke pembicara yang kedua, Bapak Ibnu Baigio. Sudah siap, Bapak? Siap, Pak. Oke, silakan Bapak. Waktu 15 menit, Pak. Boleh lebih? Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, Pak ya. Kita terbatas waktu, jam 3:04 harus selesai. Silakan Pak Ibnu. Oke, Pak. Suaranya dengar, Pak Nirmawan? Dengar, Pak. Oke. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP Inggindo Jawa Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Senior Pak Peter Van. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Intakindo Pak Sigit. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP dari NTT Pak Benyamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Intakindo Jawa Timur Pak Adi ya Pak. Dan bahwa semua undangan yang hadir di sini. Terima kasih atas undangan. Saya dijadikan narasumber. Saya juga nggak tahu jadikan narasumber Pak. Terima kasih. Namun kita sama-sama sharing dengan tema yaitu banyak Japker, namun efektif atau malah menghambat dalam jasa konstruksi. Secara detail, mulai dari cara mendapatkan SKK-nya, terus jumlah Japkernya, terus aturan-aturannya sudah dirincikan dan didetailkan oleh Pak Sigit. Mungkin saya akan mengulas tentang aplikasi atau mungkin terapan di lapangannya, permasalahan dan mungkin ke depan mungkin kendala dan akan yang terjadi seperti apa, mungkin sama-sama akan kita cermati. Begini Pak, salah kami mungkin juga nggak panjang lebar Pak ya. Yang penting saya simpel dan mungkin ini betul-betul yang akan terjadi prediksi saya. Misalnya salah satu contoh kita cuplik yang masalah ahli sumber daya air. Di situ sekarang akan dirincikan lagi ahli perencana irigasi, ahli air baku, misalnya ahli rawa. Itu Pak contohnya misalnya. Terus misalnya kalau kita dapat pengawasan. Misalnya pengawasan, apakah bisa kita cuma pakai ahli perencana irigasi? Kan nggak mungkin. Kalau misalnya kita pakai ahli air baku, sementara di sana ada tertulis perencana, Pak. Air baku itu belum menunjukkan perencana atau pengawas. Nah, nanti ini ke depannya gimana? Belum lagi misalnya kalau maksud pemerintah benar bagus, Pak. Kita ke depan akan terspesialisasi. Makin terspesialisasi, makin spesifik, makin pintar semua, makin kerjaan makin bagus semua. Karena seperti dokter juga makin spesialis, makin bagus, makin detail. Nah, namun di satu sisi dari sudut pandang kita para pelaku usaha, kita juga harus memberikan masukan ke pemerintah tentang kesiapan kita. Siap enggak kita dari sisi jumlah tenaga ahli, jumlah SKK. Fenomena yang terjadi sekarang gini Pak, misalnya kita mempunyai tenaga ahli perencana irigasi. Sementara kita mau mendapatkan dapat paket pengawasan. Kan harus punya SKK pengawas juga. Sementara kita sendiri belum tentu tiap tahun tuh dapat sebanyak itu. Sementara harus kalau betul-betul kita harus keep tenaga itu kan harus minimal harus kita punyai semua SKA itu, baik tenaganya maupun SKA-nya. Nah, sementara proyek sendiri kan kadang-kadang kita juga bisa menang, kadang-kadang jika juga kalah. Nah, inilah permasalahan-permasalahan kita. Niat baik pemerintah bagus, Pak. Kita kita sambut bagus. Namun kita juga harus lihat kesiapan kita terhadap kemampuan penyediaan SKK atau tenaga ahli ini. Nah, ini mari sama-sama kita sharing, kita diskusikan. Mungkin kalau menurut saya memberi masukan pemerintah juga secara gradual, Pak. Kembali lagi masalah seperti simpan. Kalau langsung diterapkan saklek, efeknya nanti mungkin ada banyak beberapa atau perusahaan yang belum siap akan kolab, Pak. Akan mati dengan sendirinya karena tidak kesiapan masalah tenaga ahli dan SKK dan semuanya. Balik lagi ke banyaknya Japker ini Pak. Kalau banyaknya Japker kita belum siap juga, kemungkinan besar kita juga kolab karena akan saling bertabrakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Akan saling mungkin ya, oh ini udah tak pakai. Masih mending Pak kalau kita misalnya untuk perencanaan, satu bisa merangkap tiga.
Kalau pengawasan misalnya terspesialisasi lagi, pengawasan rawa misalnya, pengawasan irigasi, pengawasan apa lagi, ini kan makin butuh banyak sekali. Nah, sementara kesiapan dari perusahaan-perusahaan ini mungkin belum semuanya siap, maksud saya. Nah, untuk itu perlu kita sama-sama pikirkan dan sama-sama mungkin memberi masukan ke pemerintah di samping program massal untuk pembuatan SKK itu pun juga harus betul-betul qualified juga. Jangan sampai membuatnya banyak cepat banyak namun tidak qualified. Nanti hasilnya juga menjadi tidak spesialis, nggak spesialis lagi. Tujuannya ke spesialisasi, akhirnya nggak menjadi spesialis lagi. Nah, untuk itu menurut kami kita juga perlu memberi masukan ke pemerintah bagaimana kita mencari jalan keluar ini. Salah satu sisi program pemerintah juga ingin menspesialisasikan, oke, kita sambut. Di satu sisi pemerintah juga memberikan program-program yang SKK yang betul-betul qualified dan massal. Itu gimana caranya harus sama-sama dicari. Jadi antara keinginan pemerintah untuk menspesialisasikan dengan kesiapan para pelaku usaha minimal mendekati balance, minimal bisa tercover. Nah, itu Pak sama-sama yang kita akan diskusikan di sini. Kira-kira kalau dari saya itu Pak Nir, fokus kami tentang kesiapan para pelaku usaha dan usaha-usaha pemerintah mungkin ada keringanan atau apa kayak mungkin memang saya pernah ikuti di DKI ya, artinya talkshow-nya di DKI. Kalau nggak salah dari Zakon juga, memang mungkin kalaupun kita terkenal cengeng atau sedikit-sedikit minta diskresi atau minta keringanan, nah memang kejadian di lapangan kalau memang kita belum siap, dipaksakan nanti kita banyak yang collab juga. Inilah permasalahan kita ke depan yang sama-sama harus kita pikirkan. Kira-kira gitu Pak Nirwawan, ulasan dari saya yang kira-kira saya tinjau ke depannya akan kira-kira akan menjadi permasalahan sama-sama. Terima kasih Pak Nirwan atas kesempatannya. Jika ada kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibnu atas penjabarannya. Banyaknya Japker apakah efektif atau menghambat jasa konstruksi. Jadi disampaikan kita belum siap ya. Pelaku konstruksi apalagi konsultan dengan banyaknya Japker ini merepotkan. Bahkan bisa kolaps kita kalau kita turuti semua. Baik, sebagai penanggap kami persilahkan yang pertama Bapak Benyamin. Siap Bapak? Bagaimana Siap, ya. Siap. tanggapan Bapak atas tema kita kali ini, yaitu banyaknya Japker SKK efektif ataukah menghambat jasa konstruksi. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana sih anggota di NTT, rekan-rekan Inkindo di NTT mengenai fenomena SKK ini. Ada jenjang 7, ada bangunan gedung, ada berapa macam, ada SDA, ada berapa subkelas begitu. Silakan Bapak Benyamin. Siap, ya. Makasih. Izin suara saya terdengar ya. Terdengar Bapak. Pak. Ya, baik. Makasih. Selamat sore Pak Irwan, Ketua DPP Inkindo Jatim, Pak Ibnu, Pak Sigit sebagai narasumber pada hari ini, dan teman-teman semua yang hadir di ruang Zoom meeting ini. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf di Kupang sekarang sudah sore ya. Mungkin di Pak Irwan masih siang-siang ya, di sini sudah sore. Oke. Banyaknya jabatan kerja itu menghambat atau apa tadi temanya ya. Dari dua pemaparan tadi, kalau Pak Ibnu mungkin ya itu kondisi yang Pak Ibnu sampaikan itu kondisi yang pada umumnya kami Inkindo alami.
anggota-anggota Inkindo alami seperti itu. Nah, ini yang perlu mungkin ke pengurusan nasional mencatat ini untuk bagaimana bisa menindaklanjutinya, apakah perlu ada diskusi lagi dengan pemerintah terkait dengan ini persoalan yang saya kira di semua DPP alami seperti yang Pak Ibnu sampaikan. Jadi kalau ditanya di NTT seperti apa, ya seperti yang Pak Ibnu sampaikan itu. Kita pusing dengan aturan regulasi, kita istilahkan kita mengalami tsunami regulasi di tahun 2022 sampai mulai 2021 sampai sekarang ini. Kemudian terkait dengan apa yang Pak Sigit sampaikan, itu memang itu aturan. Aturannya sudah seperti itu, kita tidak bisa. Yang bisa merubah mekanisme penerbitan SKK itu adalah merubah peraturan itu. Nah, apakah kita bisa merubah? Apakah kita bisa mengajak pihak pemerintah untuk bagaimana bisa menyelami kondisi aktivitas konsultan di semua daerah di Indonesia. Cuma saya mau sampaikan sedikit terkait banyaknya jabatan kerja. Kalau kita lihat, kita sekarang melaksanakan aturan pemerintah terkait dengan jasa konstruksi baik undang-undang maupun PP-nya itu yang terbaru. Kalau dilihat dari subklasifikasi atau kualifikasi yang ada untuk konsultan itu, kan dia ada AR, ada RK, RE ya, RK, ada ST, ada umum dan ada spesialis. Nah, persoalan yang kita alami ini tidak sinkron dengan lembaga pengadaan barang LKPP sebagai lembaga yang berwenang membuat dokumen lelang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan proyek. Belum ada dokumen standar dokumen lelang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh LKPP itu sesuai dengan regulasi yang baru ini. Pekerjaan umum yang umum itu dilaksanakan seperti pekerjaan spesialis. Pekerjaan spesialis dilakukan seperti yang dilaksanakan dengan metode pekerjaan umum. Seperti yang tadi contoh, spesialis itu sumber daya air. Begitu banyak SKK yang harus disiapkan untuk sumber daya air. Padahal kita yang umum itu hanya mengenal RK 003 kalau tidak salah. Jasa konsultansi untuk untuk keairan ya. Nah, itu. Nah, di situ ada pengawasan, ada perencanaan, semua jenis kegiatan itu masuk ke RK 003 itu, mulai dari studi, perencanaan sampai pengawasan. 02. RK 002. Oke, iya betul ya. Ya, itu. Nah, dalam pelaksanaan tender LKPP belum sinkron dengan ini. Sehingga ketika ada pekerjaan bendungan, justru dia masuk ke pekerjaan spesialis. Padahal seharusnya keairan ini bisa ikut di dalam. Nah, mungkin ini yang menurut saya kita begitu kuat ya mau mengikuti peraturan yang baru, regulasi yang baru, tapi tidak dibarengi dengan kewenangan dari lembaga yang lain untuk pengadaan barang dan jasa ini. Sehingga dia tidak memisahkan mana yang pekerjaan spesialis, mana yang pekerjaan yang umumnya. Nah, itu yang mungkin menjadi persoalan yang sering kita alami. Kita ikut tender pekerjaan bangunan gedung, di situ padahal di RK 001 itu hanya jabatan kerja subklasifikasinya itu hanya ahli bangunan gedung saja. Tetapi ternyata di situ dia masih minta ahli
ME-nya, ahli lain-lain yang terkait dengan itu. Padahal semua itu adalah spesialis. Nah, ini yang mungkin menimbulkan persoalan bagi kita ketika mau memenuhi jabatan kerja dalam satu kegiatan tender proyek, khususnya jasa konsultan. Saya juga melihat mungkin kita perlu undang-undang sendiri, undang-undang konsultan. Kalau undang-undang jasa konstruksi ini sangat umum, artinya kita disamakan dengan kontraktor sama kayak konsultan, konsultan sama juga dengan kontraktor. Padahal layanan kita berbeda antara kontraktor dan konsultan. Itu yang mungkin perlu kita catat, kita perlu mungkin perjuangkan atau bagaimana lah untuk undang-undang jasa konsultan khusus. Karena begitu ribet, begitu rumitnya pekerjaan konsultan, begitu banyaknya spesialisasi yang harus kita penuhi dalam jabatan kerja ini. Saya kira sementara mungkin ada yang lain dari saya, silakan. Sementara saya menanggapinya untuk Pak Sigit dan Pak Ibnu seperti itu. Demikian, terima kasih Pak Nirwan. Terima kasih Pak Benyamin. Di sana udah jam 16 lewat Pak ya. Iya. Kalau ikut bukber di sana lebih cepat Pak. Lebih cepat ya. Kalau di Bengkulu lebih lama Pak bukbernya. Iya. Kita ngobrol di Japker dulu ini Pak. Silakan penanggap berikutnya Bapak Suhadi ST dari Wakil Ketua DPP Inkindo Jawa Timur. Silakan Mas Suhadi. Oke, terima kasih. Suara cukup jelas Pak Nirmawan. Jelas Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini, yang terhormat ketua-ketua senior, ada Pak Doktor, ada Pak Peter, kemudian juga dari Jawa Timur banyak. Tadi ada Pak Adi, ketua saya sendiri, Pak Ketua DPP, kemudian kolega dan ketua-ketua yang lain dari provinsi lain serta teman-teman. Mohon izin ini saya sampaikan dari dua pemaparan materi tadi sebenarnya Mas Ibnu sudah masuk ke ranah job saya ini Mas, penanggap ini. Jadi saya mau nanggapi apalagi sudah ditanggapi lagi. Cuma gini, saya coba nambahin sedikit aja. Artinya gini, semangat banyaknya SKK ini sebetulnya adalah semangat untuk verifikasi data agar reliable dan valid. Artinya dokumen nanti lebih bisa diandalkan dan valid, kemudian juga dalam memudahkan pemerintah dalam monitoring dokumen. Nah, ini coba kita sambungkan dengan kalau ini berlaku, sebetulnya kalau ini berjalan, perusahaan sebenarnya lebih diuntungkan dalam satu sisi. Saya mencoba menanggapi sisi positifnya dulu. Artinya gini, kalau nanti ini menjadi satu data, di mana dalam pengurusan kita sudah membuat CV, nantinya juga kita sekarang diharuskan membuat e-simpan, kita mempunyai satu CV yang nantinya memudahkan perusahaan kalau tender nggak akan buat penawaran lagi CV ke depannya. Bayangan kami seperti itu. Artinya Pokja sendiri menilainya akan mudah karena hanya ada satu CV. Karena klasifikasi dalam penilaian CV hanya ada 3 parameter, yaitu dalam posisi, kesesuaian posisi, lama, kemudian di satu lagi di lingkup pekerjaan. Artinya itu sudah bisa dihitung, ini hal yang fix nanti. Tapi ini ada sisi negatifnya nanti kalau kita SKK ini menjadi sesuatu yang spesialis, bahwa kita hanya penilaian sudah fix, sudah bisa dinilai, kita tidak bisa lagi bergerak ke kiri atau ke kanan. Itu satu. Kita masih punya keleluasaan, sebenarnya kita di dalam PP 14 masih boleh. Kita mempunyai 5 kualifikasi SKK. Di mana salah satunya harus manajemen. Kita memang masih boleh. Tapi ingat, sekarang dengan ketika kita sudah berkontrak, PPK sendiri sudah bisa mengupload bahwa tenaga itu sudah berkontrak di mana, sehingga kita sendiri sudah tidak bisa lagi menggunakan tenaga itu. Ini masalah yang memang realita di lapangan yang kita juga harus siap. Itu kita hubungkan juga dengan ketersediaan tenaga ahli di Indonesia dan perbandingan jumlah paket. Apakah ini sudah siap kita untuk mengarah ke sana? Ada diskresi dalam dokumen kualifikasi lelang, dalam dokumen bidding, kita masih boleh sebenarnya merangkap 3 untuk dokumen untuk pekerjaan lamsam. Itu kalau di Perka LKPP masih muncul memang itu boleh. Tapi
Tidak semua PPK mau itu. Ketika sudah berkontrak, maka fix tenaga itu adalah harus di sini. Ini ada pengecualian memang di situ tidak wajib hadir tiap hari, boleh di sana. Ini yang kita juga harus cermat. Ini masalah yang ke depan kita hadapi. Kemudian kalau kita lihat PP 14 juga dalam penyusunan e-simpan CV itu dan dalam pengurusan SKK kita melalui tahapan yang pertama mungkin tahapannya adalah pengajuan, kemudian verifikasi tahap kedua, sebelum uji dan penetapan. Dalam verifikasi, kalau di dalam PP itu diatur kita ada uji petik. Uji petik di sana tidak akan semua CV kita dilihat, tapi itu akan menjadi referensi. Ketika itu sudah sah menjadi satu data, sebetulnya Pokja nanti juga sebetulnya tinggal mengikuti, karena itu sudah mulai verifikasi. Itu menjadi data yang sudah valid, yang sudah disahkan. Itu tadi korelasinya dengan tender, kita lagi tidak susah-susah ke depan. Tapi dengan spesialisasi seperti ini, perusahaan juga lebih berat nanti. Karena untuk mengikuti beberapa tender pekerjaan, kita harus mempunyai beberapa SKK. Sementara tidak semua SKK nanti kita gunakan ketika CV itu sudah mengikat. Ini masalah yang tadi kalau saya sampaikan kan bulat ini. Ini kita mau fix yang di mana ke depan. Sebenarnya tujuannya supaya reliable dan valid, kita dokumen mudah dicek dan bisa validasinya mudah, tapi juga nanti akan kesulitan di sana. Ini yang mungkin masalah yang perlu kita pikirkan hari ini, karena e-simpan ini kemarin sudah kita bahas kan akan segera berjalan dan bergulir. Itu yang mungkin masalah yang sebetulnya secara utama itu yang hari ini sebenarnya harus kita punya frame-nya ke depan mau apa. Kalau masalah banyak atau sedikitnya SKK itu sebetulnya tidak akan menjadi masalah, tapi sistem ini sudah amanatnya sudah terintegrasi di sistem informasi. Artinya semua nanti bisa diakses satu data. Nah, ini kita harus siap apakah ini memang ke depan sudah harus fix, sehingga kalau fix berarti kita memang harus spesialis dan kita tidak bisa lagi noleh ke kanan ke kiri karena Pokja sudah bisa menilai berdasarkan portofolio yang kita upload di dalam sistem informasi. Ini yang mungkin secara besar gambaran makronya ini yang hari ini kita perlu pikirkan. Mungkin sedikit itu nanti teman-teman di forum ini akan lebih banyak mengembangkan permasalahan-permasalahan, tapi secara garis besar kalau kami dari Jawa Timur menanggapinya seperti itu. Oke, mohon maaf lahir batin, waktu saya kembalikan ke Pak Nirmawan. Terima kasih. Oke, Mas Suhadi. Iya. Jadi dari Japker merembet sampai ke e-simpan ya. Semakin banyak kita punya SKK, e-simpannya jadi harus banyak terisi gitu. Baik, dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin komentarnya, kami persilahkan. Kami buka waktunya. Atau mungkin perlu dijawab dulu oleh Bapak Sigit sama Pak Ibnu. Kami persilahkan sambil nunggu raise hand. Silahkan yang mau tunjuk tangan untuk mengajukan pertanyaan. Ke Bapak Dr. Sigit dulu. Oke, Silakan. baik. Saya coba ini ya, tadi ada beberapa hal yang disampaikan bahwa ada bagaimana dengan pengawasan, bagaimana dengan perencanaan gitu. Iya, betul. Nah, Padahal pada ilmunya saat kan itu sama, Pak. ini oleh sebab itu kita pertama di dalam mendapatkan SKK ya, dalam mendapatkan SKK kalau sekarang ini jangan melalui calo. Harusnya dari kita sendiri yang ngurus. Arahnya kan demikian ya, Pak Suhat tadi sudah betul ya, artinya kita memang ke depan ini verifikasi dan kemudian para tenaga ahli itu bertanggung jawab dengan keahliannya. Jadi kalau kita mencari SKK jangan lewat calo. Ya kita sendiri bisa masuk ke portal PU. Ya, ada portal PUPR, kemudian kita download aplikasi APL1, kemudian APL2. Kita pertama APL1, persyaratan dasarnya apa? Nah, seperti disampaikan tadi, saya sampaikan kalau kita S2 begitu ya, otomatis kita nggak perlu pakai pengalaman pun bisa ngambil untuk yang madya. Ya. Bisa ngambil apalagi untuk yang SKK jenjang 7 atau muda. Itu ininya. Pertama kali itu dari APL1 tadi ya, kita memberi persyaratan dasar, kemudian kita bisa download untuk SKKNI-nya.
Nah, di SKKNI itulah kita bisa melihat apa sesungguhnya yang harus kita harus kita miliki, kompetensi apa yang harus kita miliki sebelum kita masuk ke APL 2. Di APL 2 aplikasi 2 itu kita mengisi kompetensi atau belum kompetensi. Jadi unit kompetensinya ada di situ, APL 2. Kalau kita belum kompetensi, ya terus berdasarkan dari unit kompetensi itu, maka ya kita harus menyatakan belum kompeten. Nah, harus kemudian kita belajar lagi atau apalah gitu ya, supaya bisa pelatihan, supaya kita bisa mendapatkan bisa menjawab kompeten gitu ya, BK dan K begitu, APL 2 itu. Nah, untuk mengisi itu kita harus tahu SKKNI. Nah, untuk SKKNI itu biasanya kita bisa download. Coba, nah di sini Bapak dan Ibu, ini kita setiap masuk mendaftar untuk mendapatkan sertifikat. Sekali lagi, kalau bisa ya jangan lewat calo, kita sendiri yang datang, kita sendiri yang memasukkan ya, sambil kita kan punya sekretariat ya, sekretariat Inkindo, sekretariat Intakindo ya. Itulah rumah kita datangi bersama-sama supaya apa? Timbul kita saling berinteraksi bersama-sama. Di situ nanti kita bisa dari SKKN ini, Bapak dan Ibu bisa lihat ada kode unit begitu ya. Judul unit kompetensinya apa? Satu, menerapkan sebenarnya ketentuan dalam perencanaan awal sumber daya air. Kemudian ada bisa menerapkan komunikasi tempat kerja. Ini secara keseluruhan itu ada 38, ini sudah direvisi menjadi 32. Ya, ini yang masih lama ya, tapi kurang lebih sama isinya. Kemudian, nah di sini melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan. Nah, bisa kita lihat ya, ada perencanaan, ya, kemudian analisis water balance, kemudian layout jaringan, ya, sarana dan prasarana sumber daya air seperti yang saya sampaikan tadi. Gimana cara untuk menentukan bendung? Nah, disinilah kita harus mencermati ini, mencermati ini semua, ya. Mengkaji hasil perencanaan pendahuluan, melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan, ini perencanaan, dan kemudian di sini ada mulai melaksanakan, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan irigasi, mengendalikan pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan ini. Jadi kontraktor, kita menjadi kontraktor. Kalau ini menjadi konsultan, di sini menjadi kontraktor, ya. Jadi semua unit kompetensi itu ada, gitu ya. Baru kemudian kita menjadi pengawas di sini di 29 ini. Ini nanti kalau yang muda saya coba cek yang muda ada enggak ya. SDA muda ya. Oke, ini SDA muda. SDA muda ada 20 unit kompetensi yang harus dikuasai. Ya, jadi ini juga ada perencanaan, kemudian pelaksanaan sama supervisi. Jadi kalau kita punya SKK 1 ini, maka kita boleh melaksanakan perencanaan, bisa melaksanakan pelaksanakan dan juga bisa mengawasi sebagai pengawas. Jadi cukup 1 SKK, ini bisa gitu. Saya kira demikian Pak Nirmawan untuk masalah perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan tadi. Ya, ini begitu dibuka SKKNI ini Pak, yang muda tadi ada 20 kan, 20 unit. Ya. Yang pertama ada 32 unit. Di situ ada pelaksanaan, ada supervisi. Betul, ya. Seharusnya cukup SKK kita itu bunyinya SDA aja gitu Pak ya. Tapi kan sekarang di demikian. Ada air tanah, air baku. Nah, itu yang kita sekarang ini kita permasalahkan itu Pak. Kenapa di depannya sudah ada ahli sumber daya air, tapi di belakangnya ada okupasi kalau nggak salah bunyinya itu. Nah, air tanah, air baku, ada rawa dan pantai, ada bangunan pengaman pantai, ada dermaga segala macam. Nah, ini kan yang sekarang ini jadi tema kita Pak. Nah, mungkin sebelum Bapak menanggapi kembali. Sampai tenaga kerja, Pak. Ya, kami pengangguran itu. Ya, Pak April Gunarto, silakan kalau ada mau menanggapi atau bertanya.
Kami persilahkan. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Itu sebenarnya kalau begitu banyak itu supaya kita mengurangi pengangguran, Pak. Sebagai pengusaha ya harus begitulah. Iya. Masa regulasi sudah ada untuk perbaikan kita kesulitan. Mengurangi pengangguran Pak, apa malah menambah Ya pengangguran? iya Pak. Gitu. Ya, Karena semakin, kenapa pengangguran pengusaha yang nggak benar-benar. Kalau mau semakin beneran ya nggak begitu Pak. iya, semakin spesialis Itu kalau kita menurut saya semakin seperti berat itu. Pak. Jadi yang paling penting itu juga itu satu, tenaganya akhirnya akan banyak. Terus yang Pak Ketua tadi itu, MUK-nya Pak, itu lebih banyak ke aturan-aturan saja. Jadi teori teknisnya itu hampir nggak ada. MUK, materi uji kompetensi, itu lebih banyak hanya aturan, lebih banyak hanya cerita. Itu BNSP perlu ada reformasi, Pak. Jadi isinya itu tulisan ngarang gitu, Pak. Jadi nggak ada teknisnya sama sekali. Pertanyaannya kan gitu, Pak. Itu sebenarnya sangat mudah itu sebenarnya. Cuman Pak Nerawan aja nggak mau merubah, gitu, Pak. Gitu. Itu sebenarnya sangat mudah banget itu, Pak. Jadi kita itu supaya belajar, menurut saya seperti itu, Pak. Supaya mau baca, mau belajar. Masa konsultan gitu aja nggak bisa, no, Pak. Maaf ya, Pak. Gitu. Itu kan ya kacau balau nanti seperti itu. Menurut saya regulasi yang sudah ada tetap kita pertahankan. Bagaimanapun juga itu sudah aturan. Mau nggak mau kalau SKK banyak ya menambah tenaga kerja. Mau nggak mau Pak. Mungkin begitulah Pak. Pak Ketua, monggo. Terima kasih. Silakan yang lain. Kalau ada Pak Adi. menanggapi. Ya, siap. Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak. Yang lainnya bisa silakan raise hand ya, biar kita berurut. Oh iya. Adi. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Pak Ketum, Pak Ketua Inkindo Jatim, Bapak-Bapak sekalian, Pak Ketua Inkindo NTT, Pak Ketua Inkindo Bengkulu ya, Pak Edo. Menarik sebenarnya ini. Saya menyoroti tentang substansi dulu Pak, substansi tentang chapter ini. Secara realitas, ini kalau saya bawa ke dalam dunia akademik, ini chapter ini seperti kita itu setingkat, kalau nggak salah ya, dokter itu kalah ini, dokter. Karena dokter itu belum spesialisasi betul, tapi ini setingkat profesor ini. Harus profesor itu rumpun ilmunya, misalkan ada profesor teknik sungai, profesor bidang itu sudah terspesialisasi begitu nanti rumpunnya. Nah itu kita dibawa ke sana ini kelihatannya, dan di dalam saya nyoroti dulu SDA karena saya di SDA. Kalau di SDA itu harusnya chapter ini tidak usah spesialisasi terlalu spesialis. Seperti ada ahli hidrologi itu ada lagi chapternya. Tapi tadi Pak Ketum sudah memberikan warning sebetulnya di dalam materi kompetensi itu ada juga di situ. Jadi ini tumpang tindih sebetulnya, tumpang tindih. Nah, ini harusnya ini nggak tahu apa ada unsur bisnisnya di situ. Para pembuat ini karena ada kepentingan sehingga dibuat ini, ataukah memang murni dari keilmuan. Kalau ilmu dari keilmuan ini saya nggak kurang pas ini sebetulnya. Ahli drainase itu juga harus paham drainase, paham hidrologi. Ahli sungai juga harus paham hidrologi, karena yang hidrologi itu kan kita mendapatkan debit ya ahli hidrologi. Nah, di dalam irigasi juga ahli hidrologi. Ya, hidrolika juga ahli sungai juga ahli hidrolika juga. Nah, ini yang terlalu spesialis ini saya kira tidak perlu di dalam belum saatnya lah. Kalau sudah saatnya Indonesia tahun 2100 atau gimana lah, ini mungkin perlu. Tapi untuk sekarang karena itu ada ketimpangan gitu Pak, ketimpangan antara tenaga ahli yang ada ini, kita masih 275.000 Pak yang ber-SKK sekarang. Butuhnya itu kalau nggak salah tenaga konstruksi itu menurut BPS itu ada 8 juta. 8 juta itu 10% itu tenaga yang ahli dan SKK dan SKT yang bersertifikat itu hanya 1.800.000.
dan masih yang bersertifikat untuk tenaga ahli itu masih 275.000. Nah, ini terbebani dengan berbagai tadi yang disampaikan Pak Ibnu, disebagai oleh Pak NTT tadi. Nah, ini saya kira kurang pas lah, momentumnya tidak pas untuk sekarang ini, terlalu dipaksakan sehingga chapter-chapter ini menjadi ladang bisnis yang nanti akan menjadi tidak kondusif. Dan ini kalau nanti rule-nya lagi untuk kunci mengunci dalam paket ini akan lebih runyam lagi. Tidak ada SKA ini, tidak ada SKA ini, dan ini sangat bisa. Nah, ini akan menjadi permainan, ini bola liar ini nanti. Kalau ini tidak segera diluruskan. Nah, ini mencoba kalau dari segi keilmuan dulu tidak ada chapter, juga bangunan dulu juga aman-aman saja, Pak. Tidak ada yang boleh karena chapter ini. Nah, ini yang perlu dicermati untuk bapak-bapak di pengambil keputusan. Jangan membuat keputusan yang tidak bisa dilaksanakan atau susah dilaksanakan. Nah, ini kalau segi substansi saya kira kita paham semua lah untuk bendungan. Kalau oke untuk bendungan besar ya, bendungan besar itu khusus kita setuju. Untuk irigasi air baku dan sungai ini kan bisa dijadikan satu. Air baku, sungai itu kan air baku itu kalau nggak salah nanti ada distribusi kan, ada pipa distribusi di dalam di situ ada saluran terbuka. Ini saya kira ilmunya ya ilmunya hampir sama, mirip-mirip saja. Ini yang perlu dicermati dari segi substansi keilmuan. Kita tidak perlu terlalu spesialis di sini. Kalau saya setuju yang dulu SKK yang diterbitkan dulu bahwa konsentrasinya sumber daya air itu ada sungai, ada pantai, ada ini itu aja dibagi-bagi begitu saja, tidak usah satu-satu ini. Ini kalau ini saya kira nanti ujung-ujungnya ke lahan bisnis dan tidak sehat ini nanti. Karena kita belum siap betul ini. Di kita itu tidak siap ini masalah ini. Tidak siap masalah nanti permasalahan jumlah tenaga ahli, tidak siap masalah pengadaannya dengan kita itu 92% kecil, ini akan menjadi rumit. Kita itu kalau pengusaha ini 92% itu kita kecil. Kita kecil di daerah-daerah itu menjerit. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Saya kira ini harus segera kita sampaikan kepada pengambil keputusan ya, untuk diambil bagaimana mensikapi ini semua. Begitu Pak, saya kira tanggapan saya begitu. Kalau kita di dunia akademik itu juga tidak terlalu spesialis juga. Misalkan kita kalau kita mau mengajar ya kita tidak harus ahli sungai sendiri, enggak ya SDA ya cukup. Asalkan sudah S2, asalkan sudah S3 mengajar itu aja. Tapi di dalam penerapannya di lapangan, nah ini kita membuat regulasi yang menyulitkan diri kita sendiri. Menurut saya begitu. Itu aja Pak komentar saya. Ya, oke Pak Adi. Jadi seandainya Anda bisa digabung gitu ya, yang berdekatan pekerjaannya digabung. Saya juga sebenarnya mantonya juga begitu. Jadi di belakang SKK yang terbit itu tidak hanya disebutkan air sungai, air baku dan air tanah, tapi disebutkan sub-subklasnya. Sumber daya air di belakangnya ada air tanah, air baku, sungai dan rawa, gitu. Yang setipe. Mungkin pantai nanti sendiri begitu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan tanggapannya. Pak Ketua Itakindo. Ya. Pak Ketua Itakindo itu bidangnya ditambah, jangan hanya sipil doang. Tambah sih yang lain gitu loh Pak Ketua. Biar anggotanya banyak. Nah, mungkin perlu juga dokter ini loh Pak. Pak Ketum ini perlu disampaikan Pak Ketum. Ya, Pak Dr. Sigit. Jadi itu bidangnya biar ditambah, masuk hanya itu doang. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Mungkin Intakindo bisa dijelaskan Pak Dr. Sigit ada berapa daftar di Intakindo, bisa disampaikan ke kami. Ya ini sesungguhnya Anda ya? apa namanya
perubahan yang kita selalu sampaikan di saat awal-awal dulu ya, tsunami regulasi. Ya memang kita ya tadi saya sampaikan ada dibagi 8 klasifikasi. Nah, ini sesungguhnya kalau di undang-undang ya di Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 71 penjelasan itu bisa kita seharusnya itu bisa umum, asosiasi umum itu bisa memayungi seluruh klasifikasi. Ya. Namun dalam perkembangannya ini teman-teman sendiri juga sesungguhnya ya teman-teman para ya kita semua ya para ahli itu pada akhirnya menginginkan di dalam PP kalau PP 20 tahun PP 22 tahun 2020 itu masih membolehkan. Tapi begitu kena PP 14 tahun 2021 ya, mulai lagi. Ini sendiri teman-teman merubah. Teman-teman sendiri yang merubah ya. Artinya membagikan beda-beda. 8 klasifikasi ini sendiri-sendiri. Sipil sendiri, kemudian mechanical sendiri, electrical sendiri, arsitek mau sendiri, kemudian ada PWK sendiri, kemudian ada lagi arsitek pun dibagi HDI sendiri, kemudian ada iluminasi, kemudian ada yang lain ya, ada 8 ini. Itu adalah PP 14 tahun 2021. Nah, inilah yang menyebabkan kita sehingga asosiasi ini yang sesungguhnya tidak berdasarkan pada satu ilmu. Kalau ilmu itu kan kita peroleh dari perguruan tinggi sebenarnya. Teorinya. Begitu kita praktek kan nggak bisa. Ilmu itu berdiri sendiri-sendiri. Ya kan? Teman arsitek nggak akan bisa bangun gedung sendiri. Ya kan? Harus perlu struktur. Ya, harus perlu mechanical. Harus perlu electrical. Nah, ini harus ada gabungan sesungguhnya. Orang sipil pun begitu. Coba suruh bangun gedung. Bisa sih, saya juga bisa bangun gedung sendiri. Rumah saya bangun sendiri tahun 2000-an gitu ya. Nah, tapi adik ipar saya karena dia ekonomi, dia panggil arsitek. Enak sekarang rumahnya ternyata. Sudah 20 tahun tidak perlu pakai bongkar pasang. Saya ini yang bangun sendiri, rasanya kekecilan, kurang ini, kurang itu, jadi bongkar pasang. Jadi ya seperti itu. Jadi artinya saya pun harus menyadari bahwa saya bangun gedung itu tanpa arsitek sebenarnya ya kerugian gitu ya. Rugi saya ini. Kenapa ya? Rumah itu Mas Irwan yang datang ke rumah saya itu kan ya di Denpasar itu ya. Saya bongkar pasang terus hampir tiap tahun. Kira-kira begitulah ininya, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat ini. Sama seperti negara ini. Kalau kemudian teman-teman dipisah-pisah, jadi sipil sendiri, arsitek sendiri, kita nggak pernah berinteraksi bersama-sama, ya akhirnya nanti apakah bisa menjadi betul berkualitas. Nah, tapi ini juga karena PP itu yang membuat adalah teman-teman sendiri juga yang merubah-rubah itu. Coba aja kita kembali lagi ke Undang-Undang Jasa Konstruksi itu. Coba buka di pasal 71 penjelasan. Kalau umum itu ya sesuai dengan ADART-nya, kita berkumpul ini punya hak untuk kebersamaan. Nah, ternyata kan dipisah-pisah berdasarkan PP itu. Siapa yang membuat PP? Ya ternyata kan teman-teman sendiri. Ya kita juga sebenarnya gitu loh. Inilah yang terjadi saat ini. Termasuk di dalamnya Japker ini. Japker ini kan berseliweran di ini sejak tahun 2015-an sebenarnya itu ya. Ya kan dibuat itu oleh teman-teman ya coba aja lihat di SKKNI-nya siapa yang saya tadi bilang mengadakan konvensi itu. Ya kan nggak jelas itu siapa. Orang air apakah benar dia orang air? Apakah dia betul orang arsitek? Ya sebenarnya di situ SKKNI itu pembedanya nanti. Nah, memang kalau kemarin saya sempat juga menyampaikan keluhan teman-teman sudah saya sampaikan juga ke LPJK, diantaranya juga seperti sekarang ini kan teman-teman yang belum ada LSP belum ada pengampunya, ini masih dalam kondisi kesulitan begitu ya. Kenapa sih Pak nggak dibuka saja gitu loh? LSP yang sudah running itu diberilah kesempatan. Karena apa? Karena ternyata kan di dalam LSP itu SOP-nya kan sama semua.
Ya kan? Yang membedakan adalah skema sertifikasinya. Nah, skema sertifikasi asalkan asesornya itu, kalau asesornya atau arsitek semacam itu ya. Nah, inilah yang sebenarnya seperti Pak April Gunato itu sebenarnya ya harusnya memang kalau saya ya buka saja, gitu. Jadi satu kesatuan aja, ngapain dipisah-pisah. Nah, karena dengan dipisah-pisah itu kita jadi nggak bisa saling berinteraksi. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri secara bersama-sama. Kira-kira begitu. Sama, saya sebenarnya juga sependapat itu sama teman-teman. Dan itu sudah saya sampaikan, ya masih sedang dipelajari, begitulah ininya. Kira-kira demikian Bapak-Bapak sekalian. Tapi gini, kalau masalah di dalam tender, umpamanya gitu ya, umpamanya ada Pokja yang meminta sertifikat yang aneh-aneh, misalkan gitu, ya dibuka aja SKKN-nya. Pak, kompetensi itu ada di sini kok. Kenapa Bapak mesti cari SKK yang beda? Barangkali di dalam penjelasan proses lelang dan sebagainya, ya kita bisa ngajak ngomong gitu ya kepada Pokjanya. Nah, inilah yang kita harapkan bisa saling berinteraksi tadi di situ. Kalau kita ngalah terus saja ya memang ya bakalan kalah terus. Tapi kalau misalkan SKK-nya diminta SKK yang ini, nah, ternyata di dalam unit kompetensinya ada, ya tunjukin aja, Pak, ini ada kok. Artinya kan orang yang ber-SKK ini kan kompetensi di bidang, misalnya tadi ya, Mas Pak Adi Prawito menyampaikan, kenapa dipisah-pisah irigasi, padahal kemudian harus ada hidrologi sendiri. Ya. Padahal orang yang mempunyai SKA itu kan orang irigasi ya pasti harus tahu debit. Orang debit harus tahu hidrologi, harus menguasai dia kan. Bagaimana cara memilah mulai dari curah hujan harian menjadi debit itu kan harus bisa dia membaca data-data klimatologi itu harus bisa juga gitu ya. Ya semacam itu, jadi itu bisa ditunjukkan barangkali kepada Pokja, karena Pokja ini kadang-kadang juga mencari-cari kesalahan. Ya coba sekarang yang terjadi SBU gitu, SBU kita ada tender itu ya dicari, apakah sesuai dengan NIB-nya. Ada itu sehingga kita punya SBU gak cocok sama NIB ya gak bisa ikut tender. Harusnya kan lari ke sana. Jadi kita sebagai pengusaha barangkali ya teman-teman DPP Inkindo ya bisalah menyampaikan hal tersebut Pak Ben ya kepada kepada BPK, kepada kepala balai ya, menjadi inilah kita bahaslah secara bersama-sama. Kalau memang kita berat di dalam Japker ini ya kita harus berani ngomong, Pak, nggak perlu banyak-banyak di dalam tender, kita butuh hanya ini saja kok, karena di dalam SKKN itu unit kompetensinya juga sudah ada. Itu yang sebenarnya kami harapkan. Kenapa Intakindo ini hanya Japkernya juga nggak banyak-banyak, LSP-nya ya karena itu. Tapi kadang-kadang kan kita ini dimarahi sama teman-teman. Loh kok LSP-nya Intakindo kok cuma sedikit skema sertifikasinya. Aduh, inilah perjuangan kadang-kadang juga salah aja kita ini ya. Ya itulah yang harus kita lakukan kebersamaannya. Inkindo sama Intakindo diharapkan bisa bersatu. Kalau saya, teman-teman di provinsi, utamanya ya DPP, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan menyampaikan ini. Jadi apa yang dikuasai oleh teman-teman Inkindo biasanya kan aspek hukum, aspek kontrak, begitu ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman Intakindo kan menguasainya di bidang SKKNI, inilah yang nanti bisa saling berinteraksi dan kemudian kita bersama-sama untuk ke pemerintah, bisa lewat ke Dinas PU, ke Pak Gubernur untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Utamanya nanti kan teman-teman dari DPP bisa menyampaikan kepada DPN, khususnya Inkindo yang mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan dalam hal SKKN ini. Karena kalau dari Intakindo sendiri, asosiasi profesi itu
kebanyakan teman-teman asosiasi profesi malah seneng. Japkernya banyak, karena LSP-nya bisa jualan banyak. Nah, itu yang berbeda. Itu yang berbeda. Kami tidak melakukan, disalahkan gitu. Kadang-kadang Jualan banyak. ini kenapa sih Intakindo nggak banyak-banyak? Ya kita pelan-pelan. Ya, bagi-bagi Pak Sigit supaya Ataki juga dapat, Gataki, banyak asosiasi. Nanti kalau Intakindo ambil semua, yang lain tutup itu. Iya. Begitu ya Pak. Iya, artinya memang kita juga harus ini ya apa? Ini kan bukan bisnis sebenarnya kalau saya ini kan LSP itu ya. Iya. Mengapa sih kami juga tidak PT? Kenapa kami yayasan? Ya ini kembali kepada apa namanya LSP kita juga di dalamnya juga ada untuk DPP. Jadi pembinaannya memang berbeda Pak Ben. Ada LSP yang nantinya akan ke asosiasi terpusat semuanya. Dia tidak memberhentikan DPP. Ini berbeda dengan kami ya, Intakindo, Inkindo itu kan dilahirkan bersama-sama, di mana pada tahun sejarahnya tahun 99, ini saya sampaikan pada teman-teman, pada saat itu reformasi, ya, kemudian muncullah Undang-Undang 18 tahun 99, itu kita bawa oleh Inkindo ke Sumatera Barat, kita rakernas di sana, ya, rakernas di sana, kemudian kita memerlukan apa namanya pembinaan supaya provinsi-provinsi hidup. Kemudian kita munaslup di Bali tahun 2001. Ya kami lah yang bawa karena saya dari Bali waktu itu. Ayo kita ke Bali. Tahun 2021 kita bikin Munasus waktu itu ya. Untuk memperbaiki. Jadi waktu itu kita kan DPP itu Dewan Pengurus Pusat sama DPD Dewan Pengurus Daerah menjadi Dewan Pengurus Provinsi. Nah, itulah perkembangannya sehingga provinsi-provinsi pada akhirnya bisa berkembang hidup. Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu sangat berbahaya ketika kita tidak bisa memberikan kalau LSP begitu ya, semua dibawa ke pusat. Ya, kalau dari kami kita berikan kepada provinsi, ada hak VV semacam itulah di provinsi, kemudian ada bagian sendiri ya masih tetap seperti paling tidak TOK-nya ya. Betul gitu Pak. Jadi itulah yang kita harapkan sehingga provinsi-provinsi ini asosiasi di provinsi tetap hidup dan tetap berkembang. Karena memang kalau kita mau menuju konstruksi yang berkualitas kan harus dari provinsi. Kan tidak harus selalu dari pusat. Nah, ini yang harus kita ini kan, pengembangan anggota di daerah. Nah, saat ini kita memang sedang mengalami keterpurukan ya karena memang regulasinya cenderung ke asosiasi terpusat. Maksud saya asosiasi terpusat begini. Kita punya 1.000 cukup. Ngapain bikin DPP gitu loh. Coba nanti lihat Bapak di Inkindo sendiri. Di belakang sudah ada kurang lebih 4 atau 5 asosiasi badan usaha konsultan. Nah, kalau dia cukup 1.000 saja anggotanya, ini sudah ada yang anggotanya 700 kemarin saya ini perhatikan. Tinggal tambah 300, dia bisa mendirikan asosiasi konsultan lagi, gitu ya. Selain 2 yang sudah ada ini mendapat akreditasi, dia bisa mendirikan LSPU atau LSI semacam itu, ya buyarlah semacam DPP. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita. Nah, oleh sebab itu Pak Ben, saya mencoba melakukan MOU Intakindo sama Intakindo. Kenapa sih? Ya arahannya ke sana. Mari kita bersama-sama. Orang Inkindo itu melahirkan Intakindo. Ya, tahun 2003 di Bali, Munasus lagi. Ya, pulang dari sana, kita berpikiran. Pulang dari Bali. Ayo kita bikin untuk kepentingan Intakindo itu untuk kepentingannya Inkindo. Nah, semacam ini yang sekarang kita lakukan. Baik, Pak Sigit. Saya kira demikian, Pak. Kita lanjutkan dengan tanggapan dari yang sudah raise hand ini, Pak Karim. Dari tadi, kami persilakan waktu, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Nah, silakan Pak Karim yang ingin disampaikan, apakah tema kita kali ini, apakah banyaknya Japker ini, Japker SKK ini efektif atau justru menghambat dunia jasa konstruksi, khususnya di konsultan.
Silakan Pak Karim. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sendiri melihatnya, jelas suara saya Pak ya? Halo? Iya, silakan Pak. Oke. Kalau saya sendiri melihatnya bahwa ini menghambat. Karena apa? Jumlah personil dengan jumlah proyek, dengan jumlah perusahaan itu nggak sebanding-sebanding. Mau ciptakan spesialis, biar saja lah orang-orang masing tenaga ahli menjadi spesialis, menjadi master, menjadi doktor, segala macam. Bukan di SKK tempatnya. Saya nggak tahu ya kalau dibanding tempat lain ya. Saya paling senang lihat lawyer itu nggak perlu, mereka cukup S1, SH, bisa praktek selesai. Nggak ada lagi kayaknya ada media segala macam. Kemarin Menteri Kesehatan sudah mulai membongkar tentang sertifikasi kedokteran. Begitu di jumlah-jumlah ujungnya ratusan miliar. Nah, ini kan bahaya. Kita kayaknya akan menuju ke sana. Pak Sigit sudah membuka ini menjadi bisnis, menjadi industri sertifikat. Akhirnya dagang sertifikat aja nggak kerukuran segala macam, tapi kerjanya embuh. Bahkan ada fenomena yang besar menjadi menengah jadi kecil, teriak semua di teman-teman DPP. Ini kan bukan penyehatan, malah membuat penyakit. Ditambah lagi kesulitan harus detail. Dan ini bisa menjadi permainan yang nggak kurang. Pak, Pokja, saya punya nih tenaga ahli SKK-nya seperti ini, tolong dimasukin gitu. Nggak bisa terjadi. Tapi kalau umum, ya beres semuanya. Sudah punya ilmu, sudah punya pengalaman, dapat SKK, selesai. Ntar tinggal kerjanya bagus apa tidak, PPK lah. Tidak kasih, bukan hanya selesai, tapi mutunya dia nilai. Di situ di referensi ditulis sangat baik, buruk, atau jangan tidak direkomendasi. Sekalian. Itu menurut saya lebih mendidik ketimbang ujung-ujungnya duit aja sertifikasi. Satu orang boleh 5. Apalagi nih Pak? Satu orang boleh punya 5 sertifikasi keahlian. Jadi dia ada spesialis penyakit dalam, penyakit jantung, spesialis paru-paru, spesialis kulit kelamin itu jadi satu, apalagi spesialis tulang. Ini kan nggak masuk di akal. Betul. Tidak masuk di akal gini. Ini itu apa? Tolonglah sederhanakan regulasinya, kita bisa bekerja dengan baik. Dan pembagian paket itu dihitung juga. Kalau bapak-bapak di sana bilang pembuat regulasi besar harus di 2,5 M. Itu bikinlah proyek-proyek di atas 2,5 M. Yang mencukupi untuk besar-besar itu dapat. Jangan semua rata-rata antara 1 sampai 2,5 sampai 2 gitu loh. Wah, berebut semua turun ke M turun ke kecil. Ribut, MPT dipakai, kita nggak bisa dapat. Aduh, capek. Jadi marilah kita bersama, kalau perlu review, judicial review, bubarin lah kayak gini, aturan-aturan itu bikin sederhana lagi lah. Cukup SKK yang sudah ada, nggak usah dibikin detail-detail, nggak ada gunanya. Tidak efektif Pak ya? Tidak efektif. Lagian uji kompetensinya apa sih? Apa benar mereka dididik dulu spesialis segala macam itu? Enggak kan? Seperti Pak Sigit bilang tadi, atau siapa Pak Guna atau siapa yang tadi, mudah kok itu, nggak susah. Jadi lawak-lawakan aja kan. Nah, mari saya menghimbau punya 5 SKK dari 5 LSP lagi Pak ya? Dalam itulah 5 LSP. Itu kan sadis itu saya Pak Sigit memposting Japker yang ada berapa banyak, ada LSP juga berapa banyak dia bisa mengampu. Ya Allah, ini jenis lawak model mana lagi ini? Setuju Pak Karim. Hai Pak Eri. Dan tidak ada jaminan bisa kerja. Bertarung lagi di situ. Pertarungan pun belum tentu sehat, tapi dipaksa dengan SMAP. Beberapa kali saya katakan, Pak, saya nggak mau menyuap, saya diperas. Kalau saya nggak bayar pemerasan, saya tidak dapat kerja. Ini apa? Dipaksa pula bikin SMAP, bikin ini.
Lebih penting untuk menjadi manajemen mutu. Dengan mutu itu lebih bagus dijaga mutu, bukan anti penyuapan. Anti penyuapan itu bapak dulu yang benar, nggak minta disuap, nggak minta meres, nggak beres. Ya. Mari kalau saya imbau, mari bersama-sama Oke, Pak Karim. bersama-sama Pak Eri itu bikin judicial review, Pak. Saya kagak ngerti gimana bikinnya, tapi gue aja ketemu, saya mau. Oke. Formatnya saya kagak tahu bikin judicial review itu kayak apa. Tetapi ada kontraktor berhasil. Waktu dia minta K-nya itu sampai dengan 5 miliar atau 10 saya lupa, akhir protes turun semuanya. Kembali turun. Mari kita Pak sebagai konsultan kali waktu kita unjuk gigi, jangan nurut aja. Jangan hanya nurut, bukan nggak nurut, bukan mau ngelawan, tapi tolonglah. Ini lapar perut ini, jangan udah lapar disuruh keluar uang, banting tulang yang ada, SKK pun diambil orang perusahaan-perusahaan lain, ngurus nariknya aja setengah mati. Ada teman direktur utama ada di akte, dipakai, dihapus sebagai pegawai tetap perusahaan lain. Ini kan lawak model baru lagi kan. Nah, terus si direktur utama harus kirim surat lah segala macam ini tuh. Nah kan ini Pak akte saya, ini saya nama di sini, beres. Salah satu juga kenapa mesti sentralisasi. Berdayakanlah PU di daerah, dinas-dinas itu untuk pengaduan, untuk proses. Kan bisa. Oke, kenapa semuanya mesti pengaduan itu pakai aplikasi? Iya, kalau aplikasi itu mereka melek aplikasi segala macam. Jadi ya, Pak Karim. Ya mohon maaf ya, ini udah Ya, Pak Karim. udah enak benar lihat negeri ini. Setuju Pak Karim. Sorry, Ya, Pak Karim. sorry. Mohon maaf. Silakan. Lanjut, Pak. Yang sudah Pak Irwan. Oh ya, terima kasih Pak Moderator, Pak. Jadi ini menarik ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, jadi terkait dari Pak Adi, dari Pak Karim ini menarik. Jadi artinya bahwa Japker ini jangan sampai hanya sebatas label saja. Artinya orang ketika sudah diakses kemudian punya label tertentu sehingga dia bisa dipakai seperti itu. Nah ini saya melihat bahwa TA yang ada ini justru ini adalah mengkerdilkan tenaga ahli. Kalau kita melihat prakteknya di lapangan itu justru dengan banyak Japker ini justru mengkerdilkan tenaga ahli. Dalam artian ketika seseorang sudah mendapatkan label tertentu, saya katakan label tertentu, ini akan kesulitan untuk melakukan PKB-nya atau maintenance dari keahlian itu. Karena apa? Karena terbatasnya dari pekerjaan yang ada yang sesuai dengan itu. Nah ini jadi masalah itu. Sehingga apa yang harapannya nanti menjadi spesialis, artinya kalau spesialis itu dia bekerja secara kontinu dengan pekerjaan yang banyak dan terukur begitu ya. Nah ini di dalam realitas kita itu tidak akan selalu begitu. Ini yang menyebabkan akhirnya menjadi Japker itu hanya sebatas label aja. Apalagi tadi disampaikan bisa 5 dan sebagainya. Itu sangat sudah tidak memungkinkan lagi untuk bagaimana seseorang menjadi spesialis tadi. Nah saya sepakat dengan Bang Karim tadi seperti itu. Tapi jangan nggak perlu untuk kita bubarkan ini Bang. Jangan dibubarkan, nanti kacau kalau dibubarkan negara ini Bang. Kita revisi dengan apa kita memberikan masukan ke pengambil keputusan sehingga menjadi lebih baik gitu ya. Nah kita barangkali beberapa usulan yang mungkin bisa kita sampaikan. Salah satunya adalah tadi Japker itu boleh mungkin banyak boleh, tapi di dalam satu pekerjaan, dalam satu posisi tenaga ahli itu barangkali harus bisa diisi pilihan misalnya tadi sampaikan Pak Sigit, tenaga hidrologi, kemampuan hidrologi itu ada di Japker ini. Nah itu barangkali harus ada pilihan, tidak hanya satu. Nah ini memberikan peluang bagi seseorang untuk spesialis satu sisi, kemudian di satu sisi kita sebagai orang juga punya kesempatan untuk berkembang. Karena apa? Karena ke depan kita sebenarnya membutuhkan orang-orang yang tidak selalu spesialis. Kita membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan, justru beberapa paradigma ke depan itu dibutuhkan beberapa orang yang punya kapasitas sebagai seorang generalis. Artinya bukan generalis secara total, bukan,
tetapi orang yang bisa menyeberang kanan kirinya ke ilmuannya sehingga dia mau menimbulkan sesuatu hal-hal yang baru, inovasi yang baru terkait dengan keahliannya. Misalnya kalau dia bidang sumber daya air, dia menguasai IT begitu, nah dia punya kemampuan IT yang mempunyai kemampuan sumber daya air. Ini sebenarnya yang ke depan itu sangat dibutuhkan, bukan spesialis Japker yang sangat spesifis tersebut. Nah inilah yang barangkali yang harus bagaimana kita cari format menjadi usulan yang sama-sama memberi peluang kepada tenaga ahli untuk mendalami sebuah keilmuannya, tetapi di dalam dunia pekerjaan tidak terhambat dengan spesialis tadi itu. Jadi barangkali beberapa dalam satu tenaga ahli, posisi tenaga ahli bisa diisi oleh 3 Japker terdekat. Nah ini salah satu saja alternatif. Mungkin nanti dari bapak-bapak yang lain, teman-teman yang lain bisa memberikan masukan-masukan sehingga dari forum ini kita bisa memberikan masukan ke DPN, Intakindo, Inkindo, ataupun bersama-sama nanti dibahas dan lebih konkret lagi, kemudian bisa kita berikan untuk koreksi-koreksi ke pengambil kebijakan. Saya kira demikian, Pak Nirmawan, terima kasih. Kami kembalikan. Pak Nirwan bisa sedikit Pak. Satu lagi dari Pak Thomas dulu sebelum ke Pak Agung ya. Oke, Pak Thomas dari Jawa Tengah, sudah itu Pak Agung Joko Pitono. Silakan Pak Thomas. Oke, terima kasih. Ketemu lagi Pak Dr. Sigit. Saya akan menelisik dari sisi pandang saya saja selaku akademisi. Mungkin ada Mas Adi Prawito. Saya berpikir begini, memang yang disampaikan Mas Karim tadi ya benar, memang sudah tidak efektif. Yang paling efektif siapa sekarang? Ya menurut kami memang Intakindo, mana yang dibutuhkan itu yang diberi. Tapi yang saya lihat begini, pada saat kami mengajar mahasiswa, itu adalah ada 3 materi tentang, sering saya ulang-ulang, tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mas Adi pasti paham masalah ini. Psikomotorik itu dikatakan bahwa mahasiswa nanti lulus selama 4 tahun, 5 tahun, mungkin sampai lebih 7 tahun itu menjadi seorang yang sangat kompeten. Tapi begitu lulus dihadapkan dengan aturan baru, undang-undang keinsinyuran. Mau praktek insinyur itu harus memiliki gelar insinyur. Habis itu harus memiliki SKKNI. Nah, bagaimana kita menyederhanakan? Jadi para kawula muda ini menjadi lebih optimis ya. Lulus mau kerja jadi kesulitan sekarang. Dia mau jadi ahli juga ahli apa bingung menentukan. Karena kesempatan pekerjaannya adalah tergantung nanti Allah memberikan rezeki di mana dia bekerja. Konsultan tiba-tiba seorang sipil yang masuk ke kantor saya mungkin itu spesialis masalah sungai dan dermaga. Jadi anak ini akan spesialis ke sana, maksudnya ke rawa pantai dan sebagainya. Tapi ada persoalan bahwa satu Pak Sigit, ini masukan nih. Sekarang itu Inkindo sudah ada rivalnya, ada bukan musuh ya, ada pembandingnya. Mereka juga memiliki suatu LSP yang luar biasa. Lah mereka itu lebih banyak mendekati pemerintah sekarang. Yang menggosok juga mereka, Pak, kalau tender menggunakan SKKNI seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Matilah kita Inkindo. Karena apa? Misalnya begini, dalam satu kegiatan saya pernah mendapatkan bahwa di situ disyaratkan ahli kontrak, Pak Sigit. Ahli hukum kontrak. Saya kebetulan punya, jadi menang kan gitu. Tapi kan tidak semuanya punya kayak gitu. Kebetulan saya ngajar aspek hukum jasa konstruksi, saya memiliki itu. Tapi kalau ini disyaratkan, sedangkan Inkindo sendiri memiliki pendamping Intakindo, Intakindo tidak punya. Informasinya juga tidak tersampaikan. Kemudian ahli-ahli yang lain yang juga istilahnya membingungkan kita. Kalau ditanya dari sisi Inkindo, saya menyatakan tidak efektif dan menghambat. Jelas. Nah, kalau ini dipermudah bagaimana? Mungkin dari Pak Sigit, saya sepakat, Pak. Apa yang dibutuhkan di lapangan dan bisa diaplikasikan itu lebih baik. Tapi kalau kesannya yang ada SKK sekarang mengada-ada, Pak. Ya kayak gitu, sangat detail sekali. Ya benar, Pak, kan kita bubar perusahaan. Mau mengkondisikan perusahaan kita yang maunya ahlinya ini, itu sebagainya, butuh anggaran banyak. Kita balik terakhir, saya sampaikan Pak Irwan, yang menang kalau kita tender itu yang menang perusahaannya atau tenaga ahlinya. Ini kesannya di negara kita itu yang menang tenaga ahlinya.
suruh orangnya difoto, kemudian SKK-nya ini begitu bekerja, yang diperiksa adalah perusahaannya. Kita mendatangkan tenaga ahlinya, kontrak semuanya. Ada sebagian yang kita miliki. Nah, Mas Heri nanti tolong dibantu oleh bagian hukum. Judicial review yang diusulkan Pak Karim itu penting sekali. Sebenarnya pemerintah buat odo-odo seperti ini tuh maksudnya bagaimana kan gitu. Apakah ini sudah melewati status tadi bahwa di negara kita itu memiliki pekerjaan yang sangat luar biasa banyaknya, membutuhkan Japker yang banyak sekali sehingga semuanya teraplikasi dan bisa bekerja. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Nirbawan. Oke Pak Thomas, silakan Pak Agung Joko Pitono. Tadi ada Ya, terima kasih Bang Nirwan. Waktu beberapa menit. Ya, selamat sore. Ini udah waktunya masuk asar ini. Ini saya akan menyambut tadi Pak Thomas dan Pak Adi Prawito. Ini bertentangan memang dengan apa yang digaungkan dengan Menteri Pendidikan sekarang. Kalau dari segi akademik ya, saya lihat tadi. Kita diajari sekarang ada kampus merdeka, belajar merdeka. Malah tesis atau disertasi itu sekarang bukannya satu mahasiswa satu tesis. Sekarang beberapa mahasiswa boleh satu tesis, bisa beberapa mahasiswa jadi satu disertasi, tinggal sudut pandangnya. Nah, seperti ya, nanti memang perlu dikaji secara akademis Japker ini. Kemudian perlu yang pertama itu perlu dialog yang intensif memang. Ini sering banget yang mengatur dengan yang diatur itu nggak intens untuk berdialog gitu. Makanya muncullah dilema seperti ini gitu, nggak sesuai dengan di lapang. Mungkin nanti melalui Pak Heri tadi juga Pak Sigit perlu membuat suatu rumusan. Jadi belum sampai ke judicial review, tapi kita punya konsep masif yang sudah teruji gitu dengan kajian akademik tadi. Jadi pakai referensi di luar negeri aja Pak Thomas, Pak Adi Prawito, itu spesialisasi itu adanya di CV, sebenarnya kelihatannya di CV gitu loh. Misalkan civil engineers, ya dia sekian tahun udah mendalami atau melakukan pekerjaan di bidang A. Nah, itulah namanya spesialisasi gitu loh. Nah, baru nanti dikonkretkan gitu. Kalau ini enggak, udah dikelompok-kelompokan sudah detail-detail, apakah mengikuti dunia kesehatan atau dokter memang seperti itu sih gitu loh. Ada umum, kemudian spesialis penyakit dalam, kemudian ada subspesialis gastro, subspesialis paru, subspesialis, jadi namanya subspesialis. Tapi kan kalau di dalam konsultasi ya perlu kajian akademik yang lebih komprehensif gitu, dan perlu adanya dialog yang lebih intensif atau Jadi intens. tidak efektif Pak ya? Jadi tidak efektif Pak Agung? Iya, dan nggak efektif sama sekali, malah membingungkan, relatif membingungkan. Baik, waktu kita sudah lewat dan bertentangan dengan kebijakan kementerian yang lain gitu loh. Pak Makarim itu kebijakannya nggak seperti itu. Mungkin perlu komentar dari Pak Thomason, Pak Adi Prawito. Baik, terima kasih. Oke, makasih Pak Agung. Di akhir waktu saya baca dari chat ada masuk ke komen. Yang pertama ada dari Pak April Gunarto tadi ya, SKK seumur hidup berlakunya seperti KTP kecuali perubahan menaikkan level, ikuti saja regulasi yang ada. Semoga akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Don Ara Kian, Sekretaris Inkindo NTT ya. Kepada kedua narasumber, sesuai dengan tema diskusi, banyaknya Japker ini menghambat atau tidak. Jika menjadi penghambat, kira-kira apa solusinya? Faktanya sebagian besar pelaku jasa konsultasi di daerah mengalami kesulitan pada proses pengurusan SKK, SBO, apalagi proses lelang. Dari Musadir Hamzah, untuk Japker sipil terlalu banyak, terutama SDA sangat memberatkan. Setuju sama Pak Adi Prawito, sangat jelas ada unsur bisnis. Dari yang terakhir dari Bu Eti Bakti Persada, diusulkan saja kepada pejabat regulasi untuk menyederhanakan Japker untuk kompetensi tenaga kerja, karena jelas itu akan menyulitkan dan sekaligus memberatkan bagi penyedia ataupun tenaga ahli. Dan yang jelas membutuhkan finansial yang lebih besar, menyulitkan saat perpanjangan kebutuhan PPKB, mengingat pengalaman kerja seseorang tidak selalu pada jabatan yang sama. Dua, memberatkan untuk finansialnya, karena semakin banyak jumlah SKK yang diperlukan, sementara kondisi proyek setiap tahunnya tidak terlalu sama.
Baik, terima kasih. Yang lainnya ini komennya ada minta materi bisa dipostingkan, nanti kita sampaikan ke Pak Sigit. Kemudian akhir acara untuk closing statement kami memberi waktu kepada Bapak Sigit. Silakan Pak, kesimpulannya Pak, closing statement-nya. Ya. Ya, silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya, teman-teman para konsultan, ya marilah kita bersatu sesungguhnya. Ya, ini Pak Irwan, mungkin Ketua Badan Riset ya, Pak Irwan. Kayaknya kita perlu mensonding kepada teman-teman seluruhnya ya, baik Inkindo maupun Intakindo. Intakindo kan tenaga ahlinya. Tapi teman-teman Inkindo sendiri sebenarnya kan juga tenaga ahli ya, pada umumnya kan sebagai tenaga ahli, Pak Tomasonan, ahli dermaga semacam itu ya. Artinya kita ini kan juga satu kesatuan utuh. Nah, kalau kita bisa bersama-sama dengan Pak Irwan sebagai PKB di Waketum PKB di DPN Intakindo dan juga sebagai Ketua Badan Riset di Inkindo ya, itu membuat satu riset dan kemudian kita sama-sama menghadap Pak Menteri, hasil riset itu kita bawa. Saya siap untuk mengawalnya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Bapak narasumber kita, Pak Sigit, dan juga Pak Suhadi tadi, dan Pak Binyamin sebagai penanggap. Akhir kata, apabila ada hal-hal yang ucapan saya atau yang saya sampaikan tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.